I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rizky. Saya duduk di bangku kelas 10 SMK Nasional Alaurum. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarang aslinya. Kali ini saya akan bercerita cerita rakyat yang berjudul Maling Kundang. Alkisah. Di pesisir pantai daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak kesayangannya yang bernama Malin Kundang. Sejak saat masih kecil, Malin Kundang sudah ditinggal pergi oleh ayahnya. Ketika Malin Kundang beranjak dewasa, ada sebuah kapal besar yang berlabuh di pantai Air Manis. Kedatangan kapal tersebut meneguhkan hatinya untuk pergi merantau ke kota seberang. Malin berkata kepada ibunya, "Mak, Malin ingin pergi merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk emak dari sana." Ibu Malin sangat terkejut mendengar perkataan putra kesayangannya itu. "Jangan Malin, tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada suatu hal yang buruk terjadi padamu jika merantau ke kota seberang." Meski dengan berat hati, akhirnya Ibu Malin pun mengizinkannya untuk pergi. Hari berganti, bulan berjalan, dan tahun berbilang. Kini Malin sudah pergi dari kampungnya dan dia tidak pernah memberi kabar kepada ibunya. Pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai Air Manis. Melihat hal itu, ibunya ikut berdesakan untuk mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa pemuda yang berada dalam kapal tersebut adalah anaknya, yaitu Malin Kundang bersama istrinya. Dengan sangat yakin, ia langsung memeluk erat Malin Kundang seolah tidak ingin kehilangan anaknya itu lagi. Lalu ia pun menyapa Malin dengan suara serak karena menahan tangis bahagia. Melihat perlakuan ibunya itu, Malin langsung berkata, "Lepaskan! Siapa kau? Berani-beraninya kau memelukku?" Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. "Malin, ini aku ibumu, nak." "Ibu? Apa perempuan lusuh ini ibumu? Kenapa kau berbohong, Malin? Kau bilang kau anak bangsawan sepertiku." Istri Malin sangat marah menemukan kebohongan Malin yang terungkap. "Tidak, dia bukan ibuku." Malin bersikeras tidak mengaku ibunya. Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan pantai. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Langit bergemuruh. Setelah doa itu terdengar, Malin menyesali perbuatan yang telah ia lakukan kepada ibunya. "Ibu, maafkan aku ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini." Teriakan Malin pun sia-sia, karena tidak lama setelahnya, kapal Malin pun terombang-ambing oleh ombak, hingga karam dan terpecah, tidak ada yang tersisa. Keesokan paginya, semua orang di pantai Air Manis terkejut menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan. Ibu Malin yang melihat Malin dan istrinya sudah menjadi batu menyesali perkataannya tersebut. Tapi apa boleh buat, semuanya telah terjadi. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita singkat tentang Malin Kundang. Pesannya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan kita harus berbakti kepadanya. Karena ridho Allah itu ada dalam ridhonya orang tua dan murkanya Allah ada dalam murkanya orang tua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.